Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rangga Yuda dari Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai revitalisasi Padasan sebagai langkah preventif dan solusi dalam penyebaran COVID-19. Dewasa ini, Indonesia masih terbelenggu dari ancaman dan juga pandemi COVID-19. Banyak sekali kerugian material dan non-material, khususnya juga rugi terhadap biaya, waktu, efisiensi, dan juga beberapa bidang-bidang lainnya yang juga terbengkalai dari akibat dari COVID-19. Nah, di sini COVID-19 akan terus bermunculan dan juga kita harapkan akan segera berakhir pandemi COVID-19. Seperti halnya dari Juni 2021 kemarin, Indonesia juga mengalami gelombang kedua atau klaster kedua dari pandemi COVID-19. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang telah dan juga mulai lengah dari ancaman serius COVID-19. Terutama masyarakat sangat lemah dan sangat lengah akibat adanya vaksin COVID-19 dan juga telah dibukanya beberapa tempat-tempat seperti mal dan juga pasar-pasar. Dan lebih lanjut, pandemi COVID-19 tentunya juga sering bergenerasi, bermunculan virus-virus baru, dan hal ini juga sangat memberikan ancaman kepada kita. Nah, revitalisasi Padasan diharapkan untuk dapat kembali eksis dan juga menjadi salah satu solusi dan juga salah satu pencegahan atau preventif dalam pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa Padasan dari dulu sangat jarang, hingga saat ini sangat jarang kita temui. Nah, dulu Padasan digunakan untuk mencuci tangan ataupun sebagai alat kebersihan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yakni metode sejarah atau penelitian sejarah yang terdiri dari 4 unsur, yakni heuristik atau pengumpulan sumber, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan sumber-sumber atau arsip-arsip lama dan juga menggunakan sumber atau data yang dihimpun dari berbagai media, baik media elektronik dan juga media massa. Nah, tahapan yang kedua yakni tahapan kritik sumber, di mana sumber-sumber yang telah saya himpun, saya kumpulkan, nanti kritik sumber untuk membedakan mana sumber yang asli dan juga mana sumber yang tidak valid begitu. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan interpretasi, di mana sumber-sumber yang telah dikritik dan juga dikumpulkan nantinya akan diinterpretasi akan kelayakan sumber untuk penelitian ini. Yang kemudian ada historiografi, di mana semua sumber yang telah dihimpun, dikritik maupun diinterpretasi, ditulis ulang, dikaji kembali dalam penelitian ini. Nah, hasil yang ditemukan bahwasanya Padasan harus direvitalisasi dengan filosofi-filosofi dan nilai kebudayaan yang telah lama hilang atau musnah di Indonesia. Nah, Padasan sendiri pada dulunya memang sering digunakan untuk tempat bercuci tangan dan juga sebagai alat-alat kebersihan lainnya. Nah, Padasan dulu juga digunakan untuk alat bersuci seperti wudhu dan sering ditemukan di area sebelum masjid atau halaman-halaman masjid. Padasan juga sering dijumpai khususnya di Kepulauan Jawa untuk beberapa keperluan seperti halnya membersihkan diri sebelum masuk rumah, dan hal itu sangat menjadi nilai filosofis sekali dari Padasan. Nah, dengan demikian Padasan akan menjadi sebuah solusi atau preventif, di mana dalam hal ini kelengahan masyarakat akibat banyaknya vaksin dan juga mulainya aktivitas kembali atau new normal semakin memberikan kelengahan di tengah masyarakat. Nah, Padasan ini harus menjadi suatu objek yang harus direvitalisasi dan menjadi suatu langkah pencegahan yang harus ada di jalan-jalan atau di rumah-rumah. Padasan seperti ini contohnya, kami berserta tim membuat Padasan
di area pemakaman, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Hal ini mengingat Badasan di sini digunakan juga untuk mencuci tangan untuk menghindari pandemi COVID-19 dan juga sebagai protokol kesehatan. Nah, mengapa ditaruh di tempat pemakaman? Yakni karena mengingat banyaknya sekali aktivitas warga untuk berziarah dan juga mengunjungi sanak kerabat atau famili yang telah lama meninggal. Nah, dengan demikian pembahasan kali ini saya kira cukup untuk mengedepankan bagaimana suatu kebudayaan harus di-research ulang atau dicas kembali dan juga memiliki nilai-nilai yang harus direvitalisasi sebagai bentuk-bentuk jawaban dari permasalahan yang timbul pada masa ini. Saya Mas Naga Yuda, terima kasih apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.